Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian sehat dan semangat mengikuti pembelajaran IPA. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kali ini Ibu akan membahas bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana. Peta konsep kali ini adalah di sini pesawat sederhana dan usaha. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 3, pengungkit, bidang miring, dan katrol. Pengungkit dibedakan menjadi 3, pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Katrol dibedakan menjadi 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Usaha dibedakan menjadi 2, gaya dan perpindahan. Apa itu usaha? Usaha di sini berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya di sini, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Di sini bisa dirumuskan bahwa W sama dengan F kali S. Keterangannya W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Jadi di sini 1 Joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter. Hubungan antara gaya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya adalah P sama dengan W per T. Keterangannya, P adalah daya, satuannya watt, W adalah usaha yang dilakukan, satuannya joule, T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Tuas atau pengungkit. Di sini tuas rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Di sebelah kanan saya di sini ada sebuah tongkat yang mengungkit batu. Bahwa semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasanya. Keuntungan mekanisnya, rumusnya adalah W per F sama dengan LK per LB. W adalah beban, F adalah kuasa, LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya. Semakin mudah pekerjaan yang dilakukan. Kita lanjut pada tuas atau pengungkit. Di sini pengungkit ada 3 jenis. Jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya di sini adalah gunting. Jenis kedua adalah beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Jenis ketiga adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah sekop. Bidang miring. Keuntungan mekanisnya bidang miring, di sini rumusnya W per F sama dengan S per H. Di mana W adalah beban, S adalah panjang bidang miring, F adalah gaya kuasa, H adalah tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Di mana katrol tetap di sini titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Keuntungan mekaniknya adalah LK per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1.
Yang kedua adalah katrol bergerak, beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Keuntungan mekaniknya adalah LK per LB sama dengan 2. Katrol ganda adalah gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Keuntungan mekaniknya adalah jumlah tali yang melilit. Roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Di sini ada contohnya sepeda. Efisiensinya, caranya menghitung adalah output bermanfaat dibagi output total. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher merupakan bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Di sini ada hubungan antara daya dan usaha. Ada contoh soal 1. Bagaimana prinsip tuas ketiga? Penyelesaiannya adalah beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu, tetapi kuasa lebih dekat ke titik tumpu pada beban. Demikianlah tadi pembahasan bab 2 tentang pesawat sederhana dan usaha. Besok kita akan lanjutkan materi berikutnya adalah struktur dan fungsi tumbuhan.